Pola dan kekesalan Lian. Jalan-jalan kali ini terasa sangat menyenangkan sekali bagi Darren. Karena hanya dengan liburan dengan waktu yang sangat singkat seperti ini saja, Darren sudah sangat senang sekali. Hanya dengan melihat wajah gembira dan juga senyuman anak semata wayangnya yang seolah tidak pernah surut dari wajah tampannya itu. Sudah lelah? Tanya Darren yang sudah merebahkan kepalanya di sandaran sofa. Setelah mereka seharian snorkeling dan juga diving bersama dengan sang anak. Tidak. Dion malahan sangat senang sekali. Karena bisa merasakan apa yang hanya bisa dia lihat dari buku atau majalah yang memperlihatkan bagaimana suasana liburan ke Bali dan juga bermain pantai. Jawab Dion yang langsung saja membuat sudut hati Darren merasa sangat tercubit sekali. Anak seorang Darren Putrazen harus mengalami kehidupan yang sangat mengenaskan sekali karena terpisah dengan keluarganya. Maafin ayah yang baru bisa sekarang membahagiakan kamu. Nak, Dion yang kembali merasa tidak enak dengan perkataan sang ayah. Langsung saja menatap ke arah ayahnya yang telah memejamkan mata dengan suara yang sangat parau, menandakan kalau ayahnya tengah merasa bersalah kembali. Semuanya bukan salah ayah. Dion gak mau lagi dengar kalau ayah kembali berkata hal yang sangat aneh kembali. Ya, Dion gak suka dengan perkataan ayah yang selalu saja membahas hal ini. Setiap Dion mengatakan tentang masa lalu, ayah selalu saja meminta maaf. Dion sangat tahu ayah juga sangat tersiksa dengan kepergian kami. Makanya Dion tidak marah lagi dengan ayah. Ayah adalah panutan Dion. Walaupun kita baru beberapa bulan dipertemukan kembali. Tapi, Dion sangat dan sangat mencintai ayah dengan setulus hati Dion. Darren langsung saja membuka matanya dan menatap wajah anaknya, yang sekarang tengah menatap ke arah dirinya dengan tersenyum. Seolah anaknya benar-benar sangat bisa menerima dirinya kembali. Yuri yang sedang membawa minuman untuk anak dan juga sang suami, hanya terdiam dan dia kembali mendengar permintaan maaf sang suami, entah yang sudah keberapa kali, ketika mereka mengungkit masa lalu, yang telah Yuri dan Dion hadapi, tanpa kehadiran dirinya. Malah makin larut. Tapi Darren belum juga memejamkan matanya, karena dia masih harus bekerja. Walaupun, Mami dan papinya juga sedang menggantikan pekerjaan Darren. Tapi dia tidak bisa secara leluasa meninggalkan pekerjaannya yang sangat banyak itu. Darren tetap melakukan tugasnya. Walaupun hanya memeriksa berkas akhir saja. Karena seluruhnya sudah disiapkan oleh asisten pribadinya, dan tentu juga dengan kedua orang tuanya, yang sedang membantu Darren di perusahaan. Mau sampai jam berapa? Tanya Yuri, yang seolah juga tidak bisa tidur, saat sang suami masih saja sibuk dengan pekerjaannya. Darren tidak mengerjakan pekerjaannya di dalam kamar. Karena takut, istrinya terganggu. Tapi, walaupun sudah berjauhan sekalipun, Yuri masih saja tidak bisa tidur. Karena tidak tenang. Kalau suaminya belum juga tidur bersama dengan dirinya. Sebentar lagi. Sayang. Sekarang sudah pukul 2 pagi. Ren. Besok pagi, kamu juga harus bangun pagi, karena ada acara dengan Dion. Kamu tidak boleh bekerja sampai dini hari begini. Ingat juga kesehatan. Bukannya kedua orang tua kamu juga sudah membantu. Kenapa kamu harus turun tangan juga? Sabar, sayang. Kamu tidur sekarang dengan mengikuti aku ke kamar. Atau tidak usah tidur sekalian. Karena aku akan membukakan pintu buat kamu tidur. Ancam Yuri dengan sangat kesal sambil menghentakkan kakinya. Berlalu kembali masuk ke dalam kamar. Darren terkejut dengan bentakan sang istri. Mata Darren melihat ke arah sang istri yang sudah berjalan ke arah kamar mereka dan juga Darren melihat banyaknya email yang belum dia balas satu persatu. Bodoh amat. Darren langsung saja menurup laptopnya dengan sangat kencang dan berlari masuk ke dalam kamar yang dia pakai bersama dengan istrinya selama mereka menginap di villa keluarga ini. Sayang, jangan tutup pintunya. Aku tidak akan bisa tidur kalau kamu kunciin, sayang. Pinta Darren sambil berlari, karena sangat takut sekali dengan ancaman sang istri tercinta, yang sangat tenggaan sekali dengan dirinya. Ceklek. Aman. Terima kasih, sayang. Darren merasa sangat senang sekali, karena dia bisa membuka pintu yang masih belum dikunci oleh sang istri. Darren meletakkan dengan sangat hati-hati laptopnya dan langsung saja masuk ke dalam kamar mandi, untuk bersih-bersih sedikit, sebelum melanjutkan untuk tidur.
Setelah semua ritualnya sebelum tidur selesai, Darren langsung saja naik ke atas tempat tidur dan langsung memeluk tubuh sang istri yang sudah memejamkan matanya. Sekarang, jangan main ancam seperti itu. Lah sayang, aku kan sangat takut sekali. Yuri tidak menjawab. Dia hanya diam saja dan membiarkan tubuhnya dipeluk oleh sang suami. Aku sangat sayang sekali dengan kamu, sayang. Cup. Darren memberikan satu kecupan di dahi sang istri dan setelah itu dia langsung saja memejamkan mata. Saking lelahnya dia dengan kegiatan yang dia lakukan dengan keluarga kecilnya sejak tadi. Matanya memang mengantuk sejak tadi. Tapi karena pekerjaan yang sangat banyak sekali, makanya Darren tidak langsung bisa beristirahat langsung. Karena dia punya tanggung jawab yang sangat besar sekali. Pagi menjelang. Sekarang, semua anak-anak di sekolah elit itu sudah berada di dalam kelas. Dion tidak masuk lagi ya, Lian? Tanya salah satu teman sekelas Lian. Karena bisa melihat wajah sedih Lian yang ditinggalkan oleh sahabat barunya itu. Iya. Dia pamit pengen pergi liburan dengan bundanya. Saat gue mau ajak dia liburan bersama dengan keluarga gue. Kemarin. Jawab Lian dengan lesu. Seolah tidak bersemangat hidup. Saat tidak ada lagi. Sahabatnya yang sangat pintar dan juga sangat baik itu. Apa Dion balik ke kampung lagi? Ya. Tanya teman sekolah Lian, yang sangat wenasan sekali. Dengan anak pindahan yang sangat pintar sekali itu. Mampu bolos. Sampai 2 hari seperti sekarang ini. Mungkin saja. Dia mungkin juga kangen dengan kampung halamannya dan sangat ingin bermain lagi dengan para sahabat dan juga temannya yang ada di kampung itu. Ucap teman sekolah Lian itu, seolah mengejek Lian yang sangat sedih sekali. Gue nggak akan iri. Karena Dion pasti juga punya teman lain, selain gue di kampung dia. Bahkan gue nggak keberatan sama sekali, jika menganggap teman Dion yang ada di kampung, juga akan menjadi temannya juga. Semuanya beres kan? Tidak ada yang aneh, jika Dion pulang kampung. Ketus Lian. Suasana hati Lian sangat tidak baik. Tapi mereka masih saja mencari gara-gara dengan dirinya. Makanya dengan sangat terpaksa. Daripada semakin menjadi bahan ejekan teman-temannya. Makanya Lian langsung saja ORG meninggalkan kelasnya. Sungguh Lian sangat kesal sekali. Awas saja kamu, Dion. Jika kembali ke sekolah akan aku pahit kamu, karena telah bikin aku malu, ucap Lian di dalam hati. Mati lo Dion. Seminggu berlalu dan keluarga kecil yang baru dipertemukan itu akhirnya akan kembali pulang ke Jakarta setelah liburan panjang mereka. Ayo kita pulang lagi. Sayang. Dion masih saja ingin melihat pemandangan indah dari villa yang dia huni selama seminggu lebih itu. Mungkin rasanya Dion sangat tidak rela. Harus meninggalkan semua kenangan indah dengan view yang sangat menarik dan sangat cantik seperti ini. Darren yang melihat anaknya terdiam, langsung saja menepuk bahunya. Kita akan liburan lagi nanti, sayang. Dion mau liburan kemana saja, akan ayah turuti. Tapi sekarang, kita harus kembali pulang, karena besok sudah kembali Senin lagi. Tidak mungkin kan? Dion bolos sampai 2 minggu. Darren sekarang tidak terlihat seperti akan menjahili sang anak, seperti biasanya. Malahan Darren merasa ingin merengkuh sang anak dalam pelukannya yang sangat hangat, untuk mengatakan kalau dia akan selalu ada untuk anaknya sekarang dan dia tidak ingin sang anak bersedih, hanya karena hal yang dia anggap sepele. Tapi, sangat berarti sekali bagi sang anak, yang sejak dari kecil harus hidup dengan keterbatasan bersama dengan sang bunda. Jika ada waktu libur panjang lagi, kita akan liburan ke Paris. Gimana? Dion mau nggak sayang? Tanya Darren lagi, kepada sang anak, yang masih tidak bergeming. Baiklah. Ayo sekarang kita pulang bunda. Jawab Dion yang langsung saja berjalan ke arah sang bunda dan tidak menghiraukan sang ayah yang ada di dekat dirinya sekarang. Dion langsung saja memeluk bundanya dan setelah itu, dia berjalan dengan membawa koper yang telah dia susun. Pergi bawa sedikit pakaian. Pulang malah banyak sekali membawa pakaian dan juga oleh-oleh. Rasanya, Dion masih tidak menyangka kalau dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Tanpa harus terlebih dahulu bekerja dengan sangat keras. Dari pulang sekolah sampai dengan malam. Dion sekarang bisa bebas membeli apapun yang dia inginkan. Dengan uang jajan yang diberikan oleh sang ayah dan bahkan, Dion juga mempunyai jatah jajan
yang diberikan oleh kakek dan neneknya. Walaupun Dion masih tidak mau mengakui keduanya sebagai kakek dan neneknya. Tapi, kedua pasangan parubaya itu selalu rutin mengirimi uang saku setiap bulan kepada Dion. Bahkan, saat tahu Dion akan pergi liburan ke Bali saja, kakek dan neneknya itu juga mengirimi dia banyak sekali uang. Dion tidak munafik untuk menolak, karena dia sangat tahu kalau dia juga berhak dengan semua uang itu. Karena dia adalah cucu satu-satunya dari keluarga Zen. Jika orang lain saja selama ini menikmati semua uang keluarganya, kenapa dia tidak mau menikmatikan? Ayo cepetan ayah, teriak Dion, yang sudah masuk ke dalam mobil yang akan membawa mereka ke bandara. Darren dan Yuri yang melihat tingkah laku anak mereka hanya bisa menggelang saja dengan semua tingkah remaja yang sangat labil itu. Tadi diam dan sekarang kembali cerewet lagi. Kita harus secepatnya membuatkan Dion adik, sayang, supaya dia tidak semakin aneh. Yuri langsung saja terkejut dengan perkataan sang suami. Karena perkataannya yang sangat tidak nyambung sekali dengan keadaan yang sekarang ini. Aneh kamu, Ren, jawab Yuri yang berlalu dari hadapan sang suami, yang malah tertawa dengan sangat lebar, setelah mengatakan akan membuat adik untuk sang anak. Aku tidak aneh, sayang. Lihat saja, sebentar lagi, kamu akan mengandung anak aku kembali. Hehehe. Yuri langsung saja masuk ke dalam mobil bersama dengan sang anak dan meninggalkan Darren dengan semua rencananya, yang akan dengan cepat memberikan Dion seorang adik, karena sang istri sudah sangat sepakat untuk menikah kembali dan mengesahkan hubungan suami istri mereka di kantor urusan agama. Mereka berpisah sangat lama sekali. Walaupun Darren dan Yuri masih sah sebagai pasangan suami istri, karena Darren yang selalu memberikan uang setiap bulannya dan juga Darren tidak pernah menjatuhkan talak kepada sang istri. Tapi, untuk memulai semuanya, mungkin saja mengucapkan ijab kabul kembali adalah jalan yang sangat tepat. Setelah hampir 17 tahun mereka berpisah. Jakarta. Dion mau langsung tidur ya, Bunda? Iya sayang, jawab Yuri kepada sang anak, yang telah berjalan masuk ke dalam kamarnya setelah mereka sampai di apartemen. Sekarang di ruang keluarga, hanya ada Darren dan Yuri yang sedang duduk, karena sedikit merasa lelah setelah liburan mereka, yang sangat mengesankan sekali. Kita akan langsung melangsungkan ijab kabul besok, sayang. Aku sudah mengurus semuanya dan kamu tidak boleh lagi menunda hal yang seperti ini lagi. Kamu sudah janji akan langsung menuruti semua keinginan aku setiba kita kembali ke Jakarta, kan? Jetty, jangan pernah menggeleng atau aku akan langsung menculik kamu dan mengurung kamu di dalam kamar selama 1 bulan penuh, sampai adik Dion ada. Jetty, kamu harus ikut dengan semua rencana aku ya, sayang. Yuri hanya terdiam pasrah, sambil mengangguk. Dengan semua perkataan sang suami, yang bahkan sekarang telah bergelayut manja di tubuhnya, Yuri memang tidak akan bisa menolak sang suami lagi. Setelah dengan beberapa bulan, dia menyiksa sang suami. Sekarang, Yuri sudah siap untuk menikah kembali dengan sang suami. Iya, kamu tenang saja Ren. Tapi, harus langsung besok ya. Karena Dion pasti tidak akan bisa melihat kita menilah kembali. Karena dia harus kembali sekolah. Setelah libur 1 minggu. Kamu tenang saja. Itu urusan yang sangat gampang sekali buat aku. Baiklah. Terserah Anda saja, Tuan Darren Putra Zen. Darren menatap ke arah mata sang istri dengan pandangan yang sangat dalam sekali. Kamu itu juga Nyonya Zen ya, sayang? Karena sampai kapanpun, kamu adalah istrinya seorang Darren Putra Zen. Istri yang aku cintai dan hanya kamu seorang. Wanita yang akan melahirkan anak-anak aku nantinya. Hanya kamu seorang. Wanita yang bisa tinggal di dalam dada aku, sayang. Hanya kamu seorang yang telah berani mengambil semua cintanya, pengusaha muda seperti aku ini. Ucap Darren dengan gayanya yang sangat sombong sekali. Kamu tadi menyombongkan diri atau ngegombal? Hah? Aneh banget kamu, Ren. Apa masih pusing? Setelah turun dari pesawat tadi? Apapun namanya. Aku hanya ingin mengutarakan semua rasa yang aku rasakan. Sayang, kamu boleh percaya atau tidak. Tapi,
Aku benar-benar merasakan, kalau hanya kamu saja, wanita yang bisa mengambil semua rasa cinta aku. Bahkan, saat kita berjauhan sampai belasan tahun. Tapi, rasa cinta itu tidak pernah pudar dan hanya milik kamu seorang. Dion yang ada di dalam kamar langsung saja mengaktifkan kembali ponselnya, yang biasanya dia pakai untuk bersama dengan teman-teman sekolahnya. Dion sebenarnya punya 2 ponsel. Makanya saat dia akan pergi berlibur kemarin, dia tidak terganggu dengan semua panggilan dari teman-temannya. Dion benar-benar ingin liburan bersama dengan ayah dan bundanya, dengan sangat damai dan tidak memikirkan suara bising ponsel. Karena itu adalah liburan yang sangat berarti sekali bagi dirinya. Mati lu Dion! Teriak Dion saat melihat banyaknya notifikasi di ponselnya itu. Menikah kembali. Pagi menyapa dan Dion terlihat tidak bersemangat pergi ke sekolah setelah melihat pesan sang sahabat yang terasa sangat menyeramkan sekali. Bukan karena Dion takut, tapi lebih kepada apa yang akan dia katakan kepada sang sahabat ketika dia pergi lebih dari seminggu tidak ada kabar sama sekali. Dion masih saja diam sambil memikirkan ide yang akan dia gunakan untuk membohongi sang sahabat sambil menatap pemandangan pagi dari atas penthouse yang dia huni sekarang. Tok! Tok! Dion udah bangun? Sayang, tanya Yuri kepada sang anak. Udah bunda. Masuk saja, pintunya nggak Dion kunci, kok? Jawab Dion dengan masih memakai piyama di atas ranjangnya. Yuri membuka kamar anak laki-lakinya yang sudah remaja itu setelah mendapatkan jawaban dari sang anak. Kenapa belum mandi, sayang? Kepala Dion pusing atau apa rasanya? Ya, tanya Yuri yang langsung saja mengusap kening sang anak. Yuri tahu, mereka baru pulang dari Bali kemarin. Apalagi, anaknya tidak terlalu terbiasa menggunakan pesawat. Makanya, Yuri sangat khawatir kalau anaknya masih jet lag. Dion menggelang dan dengan cepat, Dion langsung saja merebahkan kepalanya kembali di atas paha sang bunda. Ini pasti pusing, kan? Dion bohongin bunda ya? Tanya Yuri yang sudah sedikit cemas. Tapi tangannya dengan sangat leluasa mengelus kepala sang anak. Tidak pusing, bunda. Dion tidak pernah bohongin bunda. Dion hanya sedikit malas pergi sekolah. Setelah seminggu lebih tidak sekolah, hehehe. Dion tertawa dan Yuri yang sangat gemas dengan sang anak langsung saja mencubit hidung mancung sang anak. Sudah bisa malas sekarang ya, dulu saja. Anak bunda ini tidak pernah merasakan malas sedikit pun. Bahkan, bunda pernah berpikir kalau anak yang bunda lahirkan adalah robot, saking sempurnanya Dion di mata. Bunda. Dion terlihat sangat menawan dengan pahatan sempurna wajah dan juga jangan lupa dengan semua kebaikan hati Dion dan juga kepintaran anak bunda ini. Bahkan, di saat kita kekurangan dan Dion tidak bisa ikut les sana-sini. Tapi Dion masih sangat berprestasi daripada anak-anak yang mengikuti berbagai kelas bimbingan belajar, yang sangat mahal sekali biayanya. Dion sudah pintar dari lahir. Bunda. Jeti, seperti apapun orang bersikeras belajar, tidak akan bisa mengalahkan Dion. Ucap Dion sedikit menyombongkan dirinya. Has, bunda nggak suka kalau Dion sombong seperti itu. Hehehe, bercanda bunda. Dion hanya ingin sedikit mengikuti perkataan ayah saja. Jeti, bunda jangan marah ya. Ceklek. Pintu kamar Dion langsung saja terbuka lebar dan muncullah seorang pria tampan yang masih mengenakan handuk untuk menutupi aset pentingnya itu. Ayah udah cari bunda. Ternyata bunda malah pergi ke kamar anak kita dan sekarang ayah bisa mendengar kalau bunda dan Dion sedang membicarakan ayah ya. Tanya Darren dengan berkacak pinggang, dengan hanya dibalut oleh handuk berwarna putih. Semua otot kekar Darren terlihat sangat jelas dan bahkan sekarang, rambut Darren masih meneteskan air, karena belum dikeringin dengan benar. Sana pakai baju duku, Ren. Kamu tidak malu dengan anak kita? Hah? Tidak. Ngapain malu sama Dion, sayang? Punya aku dengan Dion juga sama saja kok. Punya kami hanya beda ukuran saja. Ucap Darren dengan sangat cepat. Dion yang mendengar dan melihat sifat aneh sang ayah. Hanya diam saja dan menatap ke arah ayah dan bundanya bergantian. Dengan pandangan yang sangat aneh sekali. Ayah aneh ya? Bunda? Iya.
Jawab Yuri dengan sangat cepat. Pakaian aku mana? Sayang, aku aneh seperti ini, karena kamu malah memilih pergi menemui anak kita, yang sangat jahil ini. Sehingga aku sedikit terbaikan. Padahal aku harus pergi bekerja pagi-pagi sekali, karena ada sesuatu yang sangat mendesak sekali. Ayah sudah tua. Tapi maunya, masih saja bunda saja. Padahal, bunda baru saja masuk ke dalam kamar Dion. Tapi, sudah ayah ambil saja. Dasar ayah pelit dan Dion tidak suka ayah. Ucap Dion dengan sangat kesal, sambil berlalu masyik ke dalam kamar mandi. Tapi sebelum itu, Dion tidak akan lupa untuk mencium pipi sang bunda, yang sangat dia sayangi itu. Dion bisa bersiap sendiri bunda. Sebaiknya, bunda ajak ayah agar tidak bikin malu saja. Padahal di sini ada bibik yang sedang memasak makanan di dapur dan ayah dengan sangat santai sekali, malah berkeliaran dengan handuk saja. Kalau handuk itu terjatuh, pasti akan sangat memalukan sekali. Ucap Dion sebelum menutup pintu kamar mandinya. Ayah sudah pakai celana dalam. Ya, sudah. Sekarang masih pagi dan jangan bertengkar lagi. Ucap Yuri yang langsung memegang tangan sang suami untuk kembali masuk ke dalam kamar mereka. Sah. Suara teriakan terdengar di sebuah kantor urusan agama di daerah Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih, Tuhan. Pekik Darren dengan linangan air mata dan juga tawa sekaligus, karena dia merasa sangat bahagia sekali dan juga sangat terharu sekali, karena sekarang, dia sudah menikah kembali dengan sang istri tercinta. Meskipun hanya dengan pernikahan yang sangat sederhana, karena mereka hanya kembali mengucapkan ijab kabul saja. Tapi rasanya sangat membahagiakan sekali bagi Darren yang selama ini telah dipisahkan dengan anak dan istrinya selama 17 tahun lebih. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Setelah berteriak, sekarang Darren langsung saja memeluk sang istri yang sekarang sangat cantik sekali dengan balutan kebaya berwarna putih dengan make up yang sangat cantik sekali. Memang benar, mereka menikah sederhana di kantor urusan agama saja. Tapi Darren tetap memberikan pakaian terbaik dan juga makeup terbaik yang dipakai oleh sang istri. Sehingga sekarang, istrinya malah terlihat lebih muda dan lebih cantik saja daripada saat mereka menikah dulu. Iya, aku juga sangat senang sekali dengan pernikahan ulang kita ini, sayang. Tapi, kamu sepertinya harus mengecilkan suara deh, Ren. Karena sekarang malah melihat semuanya ke arah kita dengan menahan tawa. Karena mendengar suara teriakan kamu, Ren. Darren yang mendengar perkataan sang istri tidak mengindahkan sama sekali apa yang dikatakan. Karena walaupun dia ditertawai oleh semua orang sekarang, dia tidak akan marah karena saking senangnya diri Darren sekarang. Rasa bahagianya telah menghilangkan rasa malunya. Sungguh, menjadi pengantin baru lagi, rasanya sangat menyenangkan sekali dan sangat membuat dia bahagia. Karena setelah ini, dia tidak akan mendapatkan larangan saat dia akan memeluk dan menggoda tubuh sang istri tercinta. Dion yang melihat bunda dan ayahnya menikah kembali juga ikutan senang, walaupun dia harus bolos sekolah lagi setengah hari karena harus menghadiri hari bahagia ayah dan bundanya. Selamat ayah dan bunda. Dion sangat senang sekali karena ayah dan bunda kembali bersatu. Ucap Dion, memecah rasa bahagia Darren setelah mendengar perkataan sang anak. Sini, peluk ayah dan bunda, sayang. Sekarang, Dion sudah punya orang tua yang lengkap dan tidak akan ada yang berani mengatai anak ayah yang sangat tampan ini. Dion tersenyum dan juga ikut memeluk kedua orang tuanya. Tamu yang ada di dalam ruangan itu merasa sangat terharu sekali dengan keluarga kecil yang telah terpisah selama lebih dari 17 tahun itu. Semuanya ikut merasa senang. Bahkan dengan Akbar Zen dan Yola Zen, yang melihat sendiri, anak sematawayang mereka, yang tersenyum dengan sangat indahnya. Setelah belasan tahun, mereka tidak pernah melihat senyuman itu lagi. Semuanya berakhir dengan bahagia. Tapi tidak, dengan seorang wanita yang sekarang tengah menatap benci kepada satu keluarga baru itu. Kejailan sang anak dan gagal buka puasa. Sialan. Kurang ajar mereka semua. Bruk. Perang. Suara barang-barang pecah bisa terdengar oleh semua penghuni rumah mewah itu. Mereka bahkan bisa mendengar suara teriakan nyonya mereka
yang bahkan sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan sekali pulang, malah langsung berteriak dan mengamuk saja. Ternyata semua tingkah laku Non Maida menurun dari Nyonya Meila. Ya, ucap salah satu pembantu yang merasa sangat lelah sekali ketika dia sudah membayangkan seperti apa mereka yang akan membereskan semua kekacauan yang dibuat oleh majikan mereka itu. Namanya anak dan ibu. Jetty, semuanya saja-saja. Tapi Non Maida tidak sama dengan Tuan Darren. Bahkan, bukan hanya dari wajah saja yang tidak mirip, tapi juga dengan tingkah laku dan semuanya. Kita juga bisa melihat seperti apa Tuan Darren selama ini. Has, diam. Jangan buat masalah dengan omongan kamu, Santi. Kita tidak tahu, bisa jadi ada yang akan mengatakan apa yang kita katakan ini dan akan membuat kita dapat masalah. Ingat, kita hanya pembantu dan tidak boleh ikut campur dengan keluarga majikan kita. Mau mereka seperti apa dan apapun yang terjadi dengan mereka, kita tidak boleh ikut campur. Apalagi keluarga yang menjadi majikan kita, bukan orang sembarangan. Ucap salah satu pembantu senior yang tidak mau ikut campur dengan masalah tuannya. Pembantu senior itu bernama Desi. Dia adalah pembantu pertama yang masih bertahan di rumah mewah anak dari penerus keluarga Zen itu. Desi adalah orang yang mengetahui banyak sekali kejadian yang terjadi di dalam rumah mewah yang sekarang telah berganti nyonya itu. Semua pekerja yang berdiri bersama dengan dirinya sekarang tidak pernah tahu kalau sebelumnya ada satu wanita yang benar-benar berhak tinggal di rumah mewah ini, sebelum kedatangan wanita yang hanya terlihat lemah lembut saja. Tapi sebenarnya, wanita bahkan sangat kejam sekali dan tidak memiliki sedikit pun kelembutan, seperti citranya yang diperlihatkan selama ini di hadapan keluarga suaminya atau di hadapan media. Desi juga adalah orang yang menangisi kepergian nyonya pemilik rumah ini, ketika dengan keadaan perut yang sudah besar. Nyonyanya yang sangat baik hati itu pergi meninggalkan rumah setelah pesta pernikahan sang suami diadakan dengan sangat mewah dan sangat meriah sekali. Tapi, bukan hanya itu saja. Desi juga bahkan mengetahui, bukan hanya pernikahan sang suami saja yang membuat nyonya baik hatinya pergi, tapi juga karena dorongan dan juga kata-kata kasar dari mertuanya sendiri, yang lebih memilih memiliki menantu yang sangat minim akhlak dan hanya bisa berakting dan menipu semua orang dengan wajahnya itu. Dengan menutup telinganya, Desi langsung saja pergi dari semua teman seprofesinya itu dan lebih memilih untuk duduk sendiri di bawah pohon mangga yang sangat rindang sekali, begitu juga dengan buahnya yang sangat banyak sekali. Desi lebih memilih menyendiri. Setelah mengingat kembali masa lalu dirinya saat pertama masuk ke dalam rumah ini, yang terasa sangat hangat sekali. Tidak sama seperti sekarang, yang penuh dengan kesuraman. Semua kisah rumah tangga yang sangat harmonis itu, hanya karangan dan tipu muslihat saja. Karena sebenarnya yang terjadi, keluarga majikannya itu, sangat kacau sekali. Istri yang tidak peka dengan anak dan suami. Sedangkan anak, malah kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan juga dengan tuannya yang masih tidak bisa lepas dari masa lalunya, yang sangat menyakitkan sekali. Menjadi keluarga kaya, ternyata tidak juga bahagia ya? Tanya Desi entah kepada siapa, saat dirinya melihat ke lantai atas. Lantai di mana nyonyanya yang sedang mengamuk itu. Jika di rumah mewah yang dihuni oleh Darren selama bertahun-tahun itu, terdapat kehebohan, maka hampir sama saja dengan penthouse mewah itu, yang juga terjadi kehebohan antara ayah dan anak. Tapi bedanya, jika kehebohan di sana disertai tangisan, penyesalan dan kemarahan, maka di dalam penthouse mewah itu, malah disertai dengan gelak tawa, yang tidak ada habisnya. Sudah, jangan ledek ayah lagi, Dion. Yuri langsung saja menghentikan tawanya, sambil mendekap tubuh anaknya, sambil menutup mulut anaknya, yang masih saja ingin meledek sang ayah, yang juga tidak mau kalah dengan sang anak. Ayah itu bunda. Kok ayah sih? Kamu yang jahilin ayah? Ya. Sejak tadi, selalu mengungkit wajah ayah dan juga suara teriakan ayah, saat sesudah acara ijab kabul tadi. Bukannya bangga dengan semua kebahagiaan ayah. Malah anak satu ini, malah membuat lelucon dan sangat malu dengan semua yang ayah lakukan tadi. Bunda. Ucap Darren yang sekarang juga mengadu kepada sang istri, sama seperti apa yang dilakukan oleh sang anak. Sudah.
Sekarang sudah malam dan Bunda mau istirahat saja. Pipi Bunda sudah lelah tertawa, melihat kelakuan ajaib dua pria kesayangan Bunda ini. Tapi Bunda, Darren yang mendengar kata tidur, langsung saja tertawa di dalam hati, karena dia sudah menyusun semua rencana yang akan dia lakukan dengan sang istri nanti malam. Ayo sayang, kita tidur lagi. Dion juga ikut. Apa? Jerit Darren dengan sangat terkejut. Dion mau ikut, tidur bersama dengan ayah dan bunda. Juga, apa ayah udah budek ya? Ucap Dion dengan tersenyum dengan sangat lebar. Melihat wajah bengong sang ayah, yang sangat terkejut, karena perkataannya. Langsung saja membuat Dion dengan cepat memegang tangan bundanya dan langsung saja berjalan menuju kamar yang biasa ditempati oleh ayah dan bundanya. Dion dengan sengaja meninggalkan ayahnya yang masih saja terkejut di ruang keluarga. Astaga Dion! Pekik Darren sambil mengusap kepalanya yang rasanya sangat sakit sekali karena ulah sang anak. Yuri hanya diam saja melihat tingkah jahil sang anak. Sedangkan Darren sudah sangat meradang, pengen mengurung anak semata wayangnya itu di dalam kamarnya. Sudah tidak bisa memesan kamar hotel untuk acara malam pertamanya dengan sang istri kembali, karena istrinya yang tidak mau meninggalkan sang anak sendirian di penthouse mereka. Sekarang, saat dia sudah mengalah, anaknya kembali berulah dengan ingin tidur dengan ayah dan bundanya. Tidak tahu kan, Dion, kalau ayahnya benar-benar ingin buka puasa setelah berpuasa hampir 17 tahun lebih. Tapi anaknya sungguh tidak berperasaan sekali menyuruh dia menambah waktu berpuasa kembali. Dion hanya ingin tidur dengan ayah dan bunda saja. Apa itu tidak boleh ya? Ya, karena Dion sangat ingin dipeluk oleh ayah dan bunda. Tanpa ada batasan lagi, karena sekarang ayah dan bunda sudah menikah kembali, tidak seperti sebelumnya yang sangat canggung sekali. Dion hanya ingin merasakan sebuah keluarga lengkap saja. Dion tidak memiliki maksud yang sangat aneh kok. Ucap Dion yang membuat Darren yang sedang kesal, langsung saja luluh dengan perkataan sang anak, yang hanya ingin merasakan keluarga yang lengkap. Darren seolah tertampar dengan perkataan sang anak, yang hanya ingin sebuah kebahagiaan, yang tidak pernah dia dapatkan sejak kecil. Apa itu salah? Senjata